anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, Nak ya. Ya, dan tentunya kalian masih tetap semangat. Ya, walaupun kalian masih belajar secara online, tapi Bapak Ibu guru berharap kalian masih terus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Hayo, Mepai masih ingat? Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis. Nah, siapa hayo Yohanes Pembaptis itu? Iya, benar, Yohanes Pembaptis yaitu adalah orang yang membaptis Yesus. Nah, apa pesannya? Siapa yang masih ingat pesan Yohanes Pembaptis untuk kita terutama? Iya. Nah, Yohanes Pembaptis mempunyai pesan, yaitu dia membawa pertobatan untuk kita, yaitu bahwa semua orang harus meninggalkan perbuatannya yang buruk dan mulailah untuk berbuat baik. Nah, itu adalah pesan dari Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu pelajaran ke-7 tentang percakapan dengan Nikodemus ya. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau sudah siap, kalian boleh siapkan pena kalian, buku kalian, dan terlebih kalian harus siap untuk mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa. Kita akan berbicara kepada Tuhan, kita akan meminta kepada Tuhan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Engkau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menceritakan isi percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa maksud dilahirkan kembali, hidup sebagai manusia baru dalam kaitannya dengan pembaptisan. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan siswa dapat mengetahui cara hidup sebagai manusia baru. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawalinya dengan melihat sebuah gambar. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Iya, ada siswa yang sedang ujian. Mereka mengerjakan ujian. Ada siswa yang mungkin malamnya tidak belajar, jadi mereka tidak bisa mengerjakan sehingga dia
ingin mencontek. Nah, kemudian di belakangnya ada guru. Nah, ini perbuatan baik atau buruk ya anak-anak? Iya, ini adalah perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan ya oleh anak-anak. Nah, jadi kalau misalkan dulu waktu kelas 2 kalian masih ada yang suka mencontek. Nah, sekarang sudah kelas 3 tidak boleh lagi ya anak-anak. Kalian harus, kalau misalkan ada ulangan malamnya harus belajar. Jadi kalau pas ulangan kalian bisa mengerjakan. Nah, anak-anak, ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kalau kalian lakukan, Tuhan akan marah kepada kita atau pada kalian. Nah, yang terkasih, kita melihat. Oke. Nah, perbuatan tidak jujur itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian orang yang terbiasa tidak jujur kelak akan menjadi pembohong yang lebih besar atau penipu. Nah, kalian sekarang tidak jujur, misalkan mencontek, mengambil pena punya teman kalian. Nah, itu kalau kalian terbiasa seperti itu, nanti besarnya kalian akan menjadi pembohong yang akan lebih besar lagi. Bisa kalian menipu ataupun korupsi. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya nak ya. Nah, oleh karena itu, ubahlah kebiasaan buruk kalian menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Nah, kalau kemarin waktu kalian kelas 1, kelas 2 kalian masih suka mencontek, atau misalkan kalian suka mengambil barang milik orang lain. Nah, ayolah kita berbuat lebih baik lagi di kelas ini, kelas 3 ya. Kita tinggalkan masa lalu kita akan merubah yang lebih baik lagi. Oke anak-anak ya, bisa ya untuk melakukan itu ya. Iya, kita lanjut. Nah anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk menonton sebuah film. Nah, film ini tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, mungkin kalian bisa juga lihat di buku kalian. Itu di halaman 85 sampai 88. Nah, di situ bisa kalian lihat ceritanya. Nah, Bapak akan melihatkan kalian videonya ya. Oke anak-anak, selamat menonton ya anak-anak ya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh.
Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kalian melihat video tadi, apa perasaan kalian? Ya, ada yang mungkin perasaannya senang, mungkin ada yang bingung ya. Kok kita sudah lahir bisa dilahirkan kembali? Ya, mungkin anak-anak ada yang bingung ya. Nah, jadi anak tadi film tadi yaitu tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus ya. Nah, jadi siapakah Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama yang baik hati dan rendah hati ya. Dia merupakan guru yang rendah hati. Jadi dia merupakan dia memiliki hati yang terbuka untuk datang dan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita akan melihat di sini adalah kita bisa melihat Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, dia adalah pemimpin agama Yahudi yang rendah hati dan terbuka untuk menerima apa yang dikatakan Yesus. Nah, kemudian pada suatu malam Nikodemus itu menemui Yesus dan bertanya tentang cara masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jika seseorang mau masuk ke kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Nah, anak-anak, dilahirkan kembali itu artinya apa? Ya, artinya yaitu berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai dengan perintah Allah. Nah, setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang harus setia melaksanakan ajaran dan teladan Yesus. Nah, jadi kita harus merubah sikap kita, ya kebiasaan kita yang buruk, kita rubah menjadi lebih baik lagi ya, yang bisa membuat orang lain itu merasa senang, gembira. Kemudian hidup sebagai manusia baru itu berarti apa? Hidup sesuai dengan perintah Yesus, kemudian menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik, kemudian tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, jadi anak-anak, ini kebiasaan kita, kebiasaan jelek kita selalu menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kita harus terbuka, kemudian kita harus jujur apa yang akan kita lakukan, jangan menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, anak-anak, untuk tugas kita pada pagi hari ini, yang pertama,
Nikodemus adalah seorang apa? Ayo, titik-titik ya, kalian bisa jawab nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nikodemus datang kepada Yesus untuk apa? Bisa kalian jawab. Dan yang ketiga, menurut Yesus orang dapat masuk kerajaan Allah itu jika apa? Ayo, titik-titik. Keempat, salah satu sikap hidup yang menunjukkan ciri manusia yang lama ya apa ya? Tadi kan seperti yang Bapak katakan bahwa ada manusia lama, ada manusia baru. Kemudian setelah itu kalian Bapak minta untuk menemukan salah satu contoh sikap hidup manusia yang baru itu seperti apa ya? Bisa kalian jawab. Nah, untuk tugas ini kalian tulis di buku kalian. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen serta kelas kalian. Dan soalnya juga ditulis ya, ditulis kembali di buku kalian. Jangan lupa tugas ini Bapak beri waktu sampai hari Sabtu ya, Sabtu pukul 10 pagi. Nah, anak-anak, ini untuk tugas kalian Bapak minta kerjakan dengan baik. Anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberikan kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru seperti yang Engkau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terlebih, kalian bisa meninggalkan perbuatan yang buruk kalian untuk menuju perbuatan yang baik. Sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.